Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Niko Manggala dari Motivasi Halilintar. Pada video kali ini saya akan membahas tentang cara mengatasi kecemasan berlebihan atau biasa dikenal dengan anxiety disorder. Jadi, anxiety disorder atau ansietas adalah suatu penyakit yang menyebabkan penderitanya mengalami kecemasan yang berlebihan. Pada umumnya, kecemasan yang dialami penderita akan menimbulkan berbagai macam gejala fisik atau biasa dikenal dengan psikosomatis. Psikosomatis yang dialami penderita biasanya bermacam-macam, seperti penyakit asam lambung, migrain, badan pegal-pegal, perut mual, leher terasa kaku, sering mengalami kedutan, jantung berdebar sangat kencang, napas terasa sesak, dan lain-lain. Nah, psikosomatis ini sangat rumit untuk dimengerti teman-teman. Karena banyak sekali penderita yang mencoba untuk periksa ke dokter dan dokter mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Hal ini membuat saya jadi penasaran, kemudian saya coba untuk melakukan pengamatan terhadap penyakit ini dengan mengamati penderita ansietas dan diiringi dengan membaca buku psikologi. Setelah mengamati dan membaca bermacam-macam buku, saya mendapati bahwa seseorang mengalami gangguan kecemasan disebabkan karena orang tersebut pernah mengalami suatu peristiwa yang membuat dia trauma, sehingga terbentuklah pola pikir yang negatif di dalam dirinya. Hal ini membuat dia fokus terhadap rasa cemasnya. Setelah itu, saya melanjutkan pengamatan saya dengan bergabung dalam forum ansietas di Facebook. Di sana saya mengamati berbagai macam keluhan dan gejala fisik yang dialami penderita ansietas. Dugaan saya ternyata benar, yaitu penyakit ansietas yang mereka alami berawal dari suatu kejadian yang membuat mereka trauma. Akhirnya saya menyimpulkan bahwa ansietas itu disebabkan oleh tertanamnya mindset negatif di alam bawah sadar. Nah, dalam hal ini tentu timbul pertanyaan ya, teman-teman. Apakah mindset itu? Bagaimanakah mindset itu terbentuk? Jadi pada dasarnya mindset itu adalah pola pikir, dan mindset itu terbentuk dari interaksi manusia dengan lingkungan. Contohnya seperti ini. Seorang anak kecil belum percaya kalau api itu panas, kemudian dipegangnya api tersebut. Lalu tangannya kepanasan. Besoknya apakah dia masih berani memegang api? Jawabannya tentu saja tidak, karena sudah tertanam mindset positif bahwa api itu panas. Nah, coba Anda bayangkan jika mindset yang tertanam adalah mindset yang negatif. Mungkin untuk hal yang sepele saja seseorang bisa menjadi sangat cemas atau menjadi sangat panik. Contohnya, takut dengan keramaian, takut berbicara di depan umum, takut naik pesawat, bahkan ada yang takut melihat korek api. Ini semua disebabkan oleh tertanamnya mindset yang negatif. Orang yang takut berbicara di depan umum biasanya disebabkan karena orang itu pernah punya pengalaman yang memalukan ketika berbicara di depan umum, atau pernah melihat orang lain mengalami peristiwa memalukan ketika berbicara di depan umum. Peristiwa tersebut menjadi trauma bagi dirinya. Dalam hal ini, dia terlalu mendramatisir trauma tersebut sehingga tertanamlah mindset yang negatif di pikirannya. Kemudian orang yang takut naik pesawat biasanya pernah melihat peristiwa yang mengerikan di televisi. Peristiwa mengerikan tersebut seperti kecelakaan pesawat, korban yang jatuh dari ketinggian, atau kecelakaan lalu lintas. Peristiwa yang mengerikan itu menjadi trauma bagi dirinya. Dalam hal ini, trauma tersebut terlalu didramatisir, terlalu dimasukkan ke hati sehingga mental jadi lemah dan mudah cemas. Kesalahan inilah yang sering dilakukan penderita ansietas. Setiap sesuatu itu selalu dimasukkan ke hati, selalu melibatkan perasaan tanpa memahaminya terlebih dahulu. Jika kita melibatkan perasaan, berarti kita melibatkan alam bawah sadar, karena alam bawah sadar itu identik dengan perasaan gitu. Alam bawah sadar itu aktif ketika kita tidak berpikir, contohnya pada saat kita bermenung. Cara kerja alam bawah sadar ini sangat luar biasa. Contohnya, tangan kita berdarah karena terluka. Kemudian kita mengadu kesakitan, rasa sakit ini distimulus oleh sel saraf sehingga menjadi sebuah pesan yang terkirim ke otak. Lalu otak akan memerintahkan sel yang berfungsi untuk pembukuan darah bekerja pada tangan kita yang terluka. Hal ini terjadi secara refleks. Pernahkah kita di saat kita terluka, kita pikirkan dulu apa yang kita rasakan ketika tangan terluka? Jawabannya tentu saja tidak, karena ini terjadi secara tidak sadar. Seperti itulah cara kerja alam bawah sadar. Jika kita sering mengeluh kita sakit, maka secara tidak langsung kita mensugesti diri sendiri bahwa kita itu sakit berat. Pada saat itu, keluhan kita tersebut dikonversi menjadi sebuah pesan ke otak. Setelah itu, otak akan memerintahkan tubuh untuk memproduksi hormon stres, atau biasa dikenal dengan hormon kortisol.
Hal inilah yang menyebabkan organ tubuh kita terganggu. Kesalahan terbesar penderita ansietas adalah penyakit tersebut terlalu diresapi dan didramatisir. Hal inilah yang menyebabkan penyakit itu bertambah berat. Pada awalnya, sakit yang dirasakan itu hanyalah sesak napas biasa atau sakit kepala biasa, namun karena hati terlalu cemas, maka timbul pikiran macam-macam terhadap penyakit itu. Ada orang yang pernah terkena ansietas, pada saat itu dia mengalami sakit kepala sebelah atau migrain. Kemudian sakit kepala itu terlalu dia resapi dan didramatisir, sehingga timbul dalam pikirannya hal-hal yang negatif seperti ini. Jangan-jangan ini penyakit jantung, atau penyakit stroke, atau jangan-jangan bentar lagi aku meninggal gitu. Jadi banyak bermunculan pikiran-pikiran negatif. Sebenarnya itu semua adalah akibat dari rasa cemas dia yang terlalu berlebihan. Setelah dia periksa ke dokter, dokter bilang dia tidak sakit. Terkadang orang nggak sadar bahwa dia itu mensugesti dirinya sendiri sakit. Karena sering mengeluh, kemudian keluhan tersebut menjadi sugesti negatif yang berulang-ulang. Dan akhirnya tertanam mindset di alam bawah sadar bahwa penyakit yang diderita itu sangatlah berat. Hal ini yang menyebabkan penyakit itu menjadi sangat berat. Jadi sangat besar sekali pengaruh mindset terhadap kesehatan. Hasil penelitian membuktikan bahwa 95% penyakit yang diderita manusia disebabkan karena pikiran negatif. Untuk itu sangat penting sekali bagi kita untuk membentuk mindset yang positif. Perlu Anda ketahui, untuk membentuk mindset yang positif, tidak cukup dengan berpikir positif. Untuk membentuk mindset positif, kita juga perlu membuat jiwa kita menjadi siap untuk menghadapi kemungkinan apapun. Biasanya penderita ansietas yang sudah tahu bahaya dari berpikir negatif, dia akan memaksakan dirinya untuk berpikir positif. Sementara jiwanya itu tidak siap untuk menerima semua kemungkinan yang terjadi. Hal ini yang membuat jiwanya sulit untuk tenang. Memang tidak bisa dipungkiri ya, dalam hidup ini kita sangat dianjurkan untuk berpikir positif. Kita sangat dianjurkan untuk berpikir bahwa hal-hal baik akan terjadi pada kita. Sesungguhnya apa yang kita pikirkan itu termasuk doa. Apa yang kita pikirkan itu bisa menjadi kenyataan. Ini sangat benar sekali. Namun, di satu sisi kita juga perlu menyadari bahwa kemungkinan apapun bisa terjadi. Untuk itu jiwa kita harus siap untuk menghadapi kemungkinan apapun. Sesungguhnya yang mengatur hidup ini bukan kita, tapi Allah SWT. Sebagai manusia biasa, kita hanya mampu melakukan yang terbaik, berdoa dan berharap yang baik-baik. Kita tidak akan bisa memastikan apa yang akan terjadi nantinya, karena kita tidak pernah tahu dengan apa yang akan terjadi nantinya. Untuk itu, jangan pernah memaksakan keinginan kita. Coba lakukan yang terbaik, lalu berserah diri kepada Tuhan. Dalam hal ini, bukan berarti saya menyuruh Anda untuk lemah semangat. Contoh lemah semangat itu seperti ini. Biar aja lah terjadi sesuatu yang buruk, yang penting aku sudah berusaha. Jika Anda berpikiran seperti itu artinya Anda lemah semangat. Dalam hidup ini, kita harus yakin kalau kita bisa meraih apa yang kita inginkan. Kita terus berusaha melakukan yang terbaik untuk mencapai itu. Namun, dalam yakinnya kita itu, kita juga perlu menyadari bahwa kemungkinan apapun bisa terjadi. Untuk itu, setelah melakukan yang terbaik, kita perlu berserah diri kepada Allah. Apapun yang terjadi nantinya itu adalah yang terbaik. Dengan menanamkan mindset seperti ini, maka hati kita akan menjadi sangat tenang dan bahagia. Menurut saya, penderita ansietas ini adalah orang-orang yang mengalami gejala lupa, yaitu lupa dengan kebahagiaan. Orang bisa tenang karena merasa bahagia. Orang merasa bahagia karena ikhlas menjalani hidup ini. Orang bisa ikhlas karena orang itu mengerti bahwa semua yang terjadi sudah ditentukan oleh Allah SWT. Semua yang ditentukan itu adalah yang terbaik untuk kita. Karena Allah itu maha mengetahui dan maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi tidak ada lagi alasan untuk kita cemas dalam hidup ini. Allah SWT itu lebih tahu apa yang kita butuhkan lebih dari sekedar apa yang kita inginkan. Untuk mendapatkan ketenangan adalah dengan mencari kebahagiaan. Kebahagiaan itu tidak hanya diukur dari seberapa banyak keinginan kita yang sudah tercapai, tapi kebahagiaan itu bisa kita dapatkan dari segala hal yang kita syukuri. Untuk mensyukuri hidup ini dibutuhkan motivasi. Untuk mendapatkan motivasi, coba jadikan contoh orang-orang yang tegar menjalani kehidupan ini. Coba sekali-kali Anda jalan-jalan ke rumah sakit atau ke yayasan tempat orang-orang cacat. Coba perhatikan pasien di tempat tersebut. Di sana ada orang yang harus menjalani kehidupannya di kursi roda sejak kecil. Ada orang yang organ tubuhnya tidak lengkap.
ada orang yang buta, dan lain-lain. Selain itu, coba juga jalan-jalan ke tempat orang-orang miskin dan tidak berpendidikan, ataupun ke panti asuhan tempat anak yatim piatu. Walaupun mereka hidup serba kekurangan, namun mereka tetap memiliki semangat yang luar biasa. Meskipun ada yang tidak memiliki organ tubuh yang lengkap, ada yang tidak memiliki orang tua, ada yang makan 1 kali sehari, mereka tetap tegar menjalani kehidupan ini. Sedangkan kita, orang yang memiliki fisik sempurna, masih punya orang tua, punya rezeki yang cukup, tapi sedikit sakit saja kita masih mengeluh dalam hidup ini. Kita melihat orang miskin, anak yatim, dan orang cacat itu bukan untuk membandingkan diri, tetapi untuk menjadikan mereka sebagai teladan kita agar kita tetap tegar menjalani kehidupan ini. Jika kita membandingkan diri dengan orang lain, kita tidak akan pernah menganggap kehidupan itu adil. Karena akal kita itu sangat terbatas untuk mengartikan keadilan Tuhan. Pada dasarnya Tuhan itu maha adil. Semua orang mendapatkan nikmat yang sama. Akan tetapi, nikmat tersebut diterima dalam bentuk karunia yang berbeda-beda. Terkadang karena kebahagiaan itu sudah terlalu biasa, kita menjadi lupa kalau itu adalah sebuah kebahagiaan. Contoh kecilnya saja yaitu bernafas. Coba ambil sedikit waktu kita untuk menghela nafas panjang. Wah, tenangnya gitu. Sangat beruntung sekali kita gitu. Ya pasti dong. Kenapa? Coba Anda bayangkan ya. Jika oksigen yang kita hirup ini tidak gratis gitu. Dalam hal ini, kita harus beli tabung oksigen setiap hari untuk bisa bernafas. Sudah tentu uang yang kita habiskan untuk membeli tabung oksigen sangatlah banyak. Jadi kita ini sangat beruntung sekali. Setiap hari kita bisa bernafas ribuan kali dengan gratis. Itu baru pernafasan loh. Belum lagi kenikmatan yang lain seperti bisa melihat, bisa tertawa, bisa mendengar, bisa berjalan, memiliki keluarga, dan lain-lain. Coba renungkan ya, betapa bahagianya hidup ini. Setelah kita mengerti dengan arti kebahagiaan, barulah kita bisa sembuh dari ansietas dan memperoleh ketenangan. Pada kesempatan ini saya akan coba jelaskan cara-cara menyembuhkan penyakit ansietas agar kita bisa mendapatkan ketenangan. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah ikhlas dan bertawakal kepada Allah SWT. Pada dasarnya satu-satunya cara untuk mendapatkan ketenangan adalah dengan mengingat Allah. Jika kita senantiasa mengingat Allah, maka hati kita akan selalu tenang dan terhindar dari kecemasan yang berlebihan. Apapun ikhtiar yang kita lakukan untuk memulihkan ansietas, jika tidak diiringi dengan mengingat Allah, maka ikhtiar tersebut akan sia-sia. Kita tidak akan mendapatkan ketenangan. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Jadi dari terjemahan ayat tersebut, sudah sangat jelas bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati kita bisa menjadi tenang. Pada dasarnya mengingat Allah itu tidak hanya sebatas berzikir menyebut nama Allah saja, tetapi mengingat Allah itu memiliki makna yang luas dan mendalam. Mengingat Allah itu harus dilakukan dalam setiap aspek kehidupan. Supaya kita bisa mengamalkan Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28 ini, hati kita perlu dilandasi dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Jika hati kita sudah dilandasi dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, maka akan muncul rasa ikhlas dan tawakal dalam hati kita. Dengan begitu, hati kita menjadi tenang saat mengingat Allah. Jadi keimanan dan ketakwaan memiliki peranan penting terhadap ketenangan jiwa kita. Untuk itu kita perlu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita dengan cara belajar ilmu agama dan senantiasa menjalankan perintah Allah serta menjauhi larangannya. Jika kita rumuskan, maka bisa dituliskan seperti ini. Ilmu agama akan menghasilkan iman dan takwa. Setelah itu akan menghasilkan ikhlas dan tawakal. Dan pada akhirnya akan menghasilkan ketenangan jiwa. Jika kita rincikan untuk mendapatkan ketenangan jiwa, ilmu agama adalah langkah awal. Setelah mendalami ilmu agama, maka akan lahir iman dan takwa. Setelah memiliki iman dan takwa, kita akan menemukan ikhlas dan tawakal. Jika hati sudah ikhlas dan tawakal, maka kita akan mendapatkan ketenangan jiwa. Sesungguhnya ketenangan jiwa itu hanya salah satu manfaat dari iman dan takwa. Jadi sesungguhnya manfaatnya banyak sekali.
Manfaat utama dari iman dan takwa adalah kita mendapatkan keselamatan hidup di dunia dan akhirat. Untuk itu mulai sekarang cobalah untuk lebih rajin belajar ilmu agama, coba rutin ikuti pengajian, pelajari tafsir Al-Quran dan hadis, pelajari sifat-sifat Allah, Asmaul Husna, serta senantiasa menjalankan ibadah. Dengan begitu kita akan terbiasa mengingat Allah dalam setiap aspek kehidupan kita. Setiap kali ada masalah, kita selalu melibatkan Allah. Kita selalu mengadu kepadanya dan selalu mencari petunjuk dalam Al-Quran dan hadis untuk masalah yang kita hadapi. Pada dasarnya semua masalah yang kita hadapi, semua kegelisahan yang kita rasakan, semua pertanyaan yang muncul di pikiran saat kita merasa panik, galau, dan sedih, semua itu ada jawabannya dalam Al-Quran dan hadis. Namun tanpa kita sadari, kita sering mengabaikan hal itu. Setiap kali ada masalah, kita lupa untuk mengadu kepada Allah. Kita malas untuk menemukan solusi terhadap masalah kita dalam Al-Quran dan hadis. Hal ini yang membuat kita sulit untuk ikhlas dan tawakal kepada Allah, dan kecemasan kita pun jadi berlarut-larut. Untuk itu sangat penting bagi kita untuk memperdalam ilmu agama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah agar kita bisa ikhlas dan tawakal kepada Allah. Karena ikhlas dan tawakal kepada Allah merupakan kunci kesembuhan dari ansietas. Jika seseorang sudah ikhlas dan tawakal kepada Allah, maka kehidupannya akan terasa enteng dan hati akan terasa sangat tentram. Pada kesempatan ini saya akan coba jelaskan cara mengatasi beberapa kecemasan berlebihan yang sering dialami orang. Di antaranya yaitu sebagai berikut. Pertama, takut terhadap kematian. Cara mengatasi takut terhadap kematian adalah dimulai dengan mengingat Allah. Hal ini bisa dilakukan dengan membaca istighfar, yakini dalam hati bahwa hanya Allah yang mampu membolak-balikkan hati manusia. Kemudian berdoa kepada Allah agar diberikan ketenangan. Doa untuk meminta ketenangan hati yaitu Ya Muqallibal Qulub, Tsabbit Qalbi ala Dinik, yang artinya, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Dan ada satu lagi doa untuk meminta ketenangan hati. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah, tu'minu biliqa'ika, wa tardo biqado'ika, wa ta'na'u bi'ato'ika. Artinya, ya Allah, aku memohon kepadamu jiwa yang merasa tenang kepadamu, yang yakin akan bertemu denganmu, yang ridho dengan ketetapanmu, dan yang merasa cukup dengan pemberianmu. Setelah berdoa, coba buka Al-Quran dan hadis, cari dalil yang berhubungan dengan kematian. Salah satu dalil Al-Quran tentang kematian yaitu ini, Quran Surat An-Nahl ayat 61. Dan kalau Allah menghukum manusia karena kezalimannya, niscaya tidak akan ada yang ditinggalkannya di bumi dari makhluk yang melata sekalipun. Tapi Allah menangguhkan mereka sampai waktu yang sudah ditentukan. Maka apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat penundaan atau percepatan sesaat pun. Dengan memahami terjemahan ayat tersebut, membuat kita menyadari bahwa kematian itu pasti akan datang kepada kita, waktunya tidak bisa diundur dan tidak bisa dipercepat. Jika kita selalu mencemaskan kematian, pertanyaannya, apakah kita bisa mengubah takdir kita terhadap kematian? Apakah kita bisa memperpanjang umur kita dengan rasa cemas tersebut? Jawabannya sudah tentu tidak bisa, kan? Jadi, kita tidak perlu cemas berlebihan terhadap kematian. Cemas terhadap kematian itu boleh saja jika rasa cemas itu membuat kita menjadi semakin taat beribadah, bukan membuat kita jadi panik gitu. Dengan kata lain, yang kita cemaskan itu bukan kematian, tapi cemas dengan bekal apa yang akan kita bawa setelah kita meninggal. Dengan mengetahui bahwa kematian itu pasti akan datang kepada kita, membuat kita menyadari bahwa hidup di dunia ini hanyalah singgah. Hidup yang kekal itu di akhirat. Dengan begitu kita tidak terpedaya oleh kesenangan dunia, membuat iman kita meningkat, bukan malah semakin takut. Hidup mati itu urusan Tuhan. Kenapa itu yang kita pikirkan? Coba lakukan apa yang bisa kita lakukan, dan pikirkan apa yang bisa kita pikirkan. Kalau rasanya selama ini kita kurang beribadah, coba perbanyak ibadahnya. Kalau rasanya kita pernah berbuat dosa, coba minta ampun kepada Allah dan tidak mengulangi kesalahan itu lagi. Jadi jangan pikirkan urusan Tuhan, kematian itu urusan Tuhan, kematian itu tidak bisa dipercepat dan tidak bisa diperlambat, walau hanya sedetik. Kemudian yang kedua, takut terkena penyakit berat. Cara mengatasi takut terkena penyakit berat adalah dimulai dengan mengingat Allah. Hal ini bisa dilakukan dengan membaca istighfar,
Yakini dalam hati bahwa hanya Allah yang mampu membolak-balikkan hati manusia, kemudian berdoa kepada Allah agar diberikan ketenangan. Doanya tadi saya sudah cantumkan ya. Itu doanya bisa untuk kecemasan apapun gitu. Apakah itu takut terkena penyakit berat, takut kematian gitu. Yang ini tadi doanya ya. Ini dua ini. Ini bisa untuk kecemasan apapun. Setelah berdoa, coba baca Al-Quran dan hadis. Cari dalil yang berhubungan dengan penyakit atau obat. Salah satu dalil tentang penyakit ini ya, hadis riwayat Muslim. Semua penyakit ada obatnya. Jika cocok antara penyakit dan obatnya, maka akan sembuh dengan izin Allah. Ini hadisnya sahih ya, hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut dapat kita pahami semua penyakit ada obatnya. Jika obat yang diberikan itu cocok, maka penyakit itu akan sembuh dengan izin Allah. Jadi kita tidak boleh terlalu takut terkena penyakit berat. Dalam hidup ini ada orang yang sebenarnya kondisi fisiknya baik-baik saja, tapi dia terlalu cemas terkena penyakit berat. Akibatnya rasa cemas itu jadi sugesti yang membuat dia panik dan pada akhirnya dia jadi benar-benar sakit. Kemudian ada juga orang yang sakitnya itu cuma demam biasa atau cuma sekedar pusing. Tapi penyakit itu dia persepsikan terlalu berlebihan. Lalu dia panik dan berkata seperti ini. Jangan-jangan ini gejala stroke. Jangan-jangan ini gejala penyakit jantung. Akibatnya karena dia panik, penyakit itu menjadi sangat berat. Selain itu ada juga penderita ansietas yang sudah mulai tahu bahwa pikiran negatif dapat mempengaruhi kesehatannya. Hal ini membuat dia jadi memaksakan dirinya berpikir positif. Dia terus memaksa dirinya untuk bilang, aku sehat, aku kuat, aku baik-baik saja. Karena terlalu memaksakan diri, akhirnya dia jadi pusing sendiri dan rasa cemas pun semakin bertambah. Jadi sikap seperti ini kurang tepat. Sikap yang benar adalah kita berpikiran positif terhadap kondisi fisik kita, tapi tetap tawakal. Dalam hal ini kita selalu menjaga kesehatan, mengendalikan diri untuk tidak stres, dan melakukan yang terbaik untuk kebugaran tubuh kita. Tapi tidak memaksakan diri bahwa kita akan sehat selamanya. Jika kita sudah melakukan yang terbaik, pada akhirnya nanti kita terkena penyakit berat, berarti itu sudah takdir. Maka kita harus terima dengan ikhlas. Karena yang mengatur hidup ini bukan kita, tapi Allah. Allah itu maha mengetahui, Allah itu maha penyayang. Allah itu lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Mungkin selama ini kita pernah melakukan dosa dan penyakit yang diberikan itu untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Ada sebuah hadis lagi, yaitu hadis riwayat Bukhari nomor 5660 dan Muslim nomor 2571. Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu penyakit dan sejenisnya, melainkan Allah akan menggugurkan bersamanya dosa-dosanya seperti pohon yang menggugurkan daun-daunnya. Jadi penyakit yang menimpa seorang muslim ya, itu tujuannya untuk menggugurkan dosanya gitu. Jadi seandainya kita tiba-tiba jatuh sakit, maka itu sebenarnya baik untuk kita. Penyakit itu bisa menggugurkan dosa kita. Jika kita tiba-tiba sakit, terima itu dengan ikhlas dan ikhtiar untuk menyembuhkannya seperti yang dijelaskan dalam salah satu hadis riwayat Muslim bahwa semua penyakit itu ada obatnya. Jadi jangan panik, serahkan semuanya pada Allah. Oke, kemudian yang ketiga, takut dengan masalah keuangan atau finansial. Penyebab terbesar seseorang terkena ansietas yaitu trauma, stres, dan depresi. Dan faktor terbesar yang membuat stres adalah masalah keuangan atau finansial. Dalam hal ini, orang tersebut takut tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena terlalu stres, akhirnya berdampak terhadap kesehatannya dia, sehingga dia jadi terkena psikosomatis dan panic attack. Untuk mengatasinya bisa dimulai dengan mengingat Allah. Hal ini bisa dilakukan dengan membaca istighfar, yakini dalam hati bahwa hanya Allah yang mampu membolak-balikan hati manusia, kemudian berdoa kepada Allah agar diberikan ketenangan. Setelah selesai berdoa, coba buka Al-Quran dan hadis, cari dalil yang berhubungan dengan rezeki dan cobaan hidup. Salah satu dalil tentang rezeki yaitu Quran Surat Hud ayat 6, dan tidak ada satupun makhluk bergerak, dalam kurung bernyawa, di muka bumi, melainkan semuanya telah dijamin rezekinya oleh Allah. Dia mengetahui tempat kediaman dan tempat penyimpanannya. Semua itu tertulis dalam kitab yang nyata Lauhul Mahfuz.
Dengan memahami terjemahan ayat tersebut membuat kita menyadari bahwa Allah sudah menjamin rezeki kita. Allah itu maha kaya. Allah itu maha pemberi rezeki. Jadi untuk apa kita khawatir gitu? Rezeki itu tidak tertukar. Yang penting kita selalu ikhtiar dan berdoa. Setelah menyadari hal ini, insya Allah perasaan kita menjadi lebih tenang. Jika hati kita masih tidak tenang, coba cari dalil lain. Misalkan hati kita masih tidak tenang disebabkan kita sedang menghadapi masalah besar gitu. Ketika itu kita membutuhkan banyak uang untuk menyelesaikan masalah tersebut, tapi pada saat itu uang tidak ada. Di satu sisi kita menyadari bahwa rezeki itu dijamin Allah, tapi di satu sisi kita panik dengan masalah yang dihadapi. Jika mengalami seperti ini, coba cari dalil lain yang berhubungan dengan masalah itu. Salah satu dalil untuk hal tersebut yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 286 yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir." Terjemahan ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwa Allah tidak akan memberikan cobaan kepada kita jika kita tidak sanggup untuk menghadapi cobaan itu. Jadi, tidak perlu kita terlalu cemas dalam hidup ini. Lakukan saja yang terbaik, lalu berserah diri kepada Allah SWT. Dengan memahami dalil ini saja, hati kita menjadi lebih tenang. Apalagi jika kita buka semua dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang rezeki dan cobaan hidup. Jadi, ilmu agama itu sangat penting ya. Jika kita perhatikan 3 kecemasan tadi ya, yaitu takut kematian, takut terkena penyakit berat, takut dengan masalah keuangan. Cara mengatasi ketiga kecemasan itu polanya sama, yaitu dimulai dengan mengingat Allah. Hal ini bisa dilakukan dengan membaca istighfar, lalu berdoa kepada Allah agar kita diberikan ketenangan. Selanjutnya buka Al-Quran dan hadis untuk mencari dalil yang berhubungan dengan masalah kita. Kemudian baca terjemahannya, maknai dan renungkan agar kita bisa ikhlas dan tawakal kepada Allah. Dan jika sudah bisa ikhlas dan tawakal, maka kita akan mendapatkan ketenangan. Jadi apapun jenis kecemasan yang dialami seseorang, cara mengatasinya tetap dengan pola yang sama. Karena pada dasarnya kunci kesembuhan dari ansietas itu adalah ikhlas dan tawakal kepada Allah. Dengan bersikap ikhlas dan tawakal kepada Allah, kecemasan akan mereda, hati akan menjadi tenang, dan tubuh akan pulih kembali. Perlu Anda ketahui bahwa dalil yang saya cantumkan untuk mengatasi 3 kecemasan tadi, itu hanyalah sebagian. Pada dasarnya ada banyak sekali dalil Al-Quran dan juga hadis yang menerangkan tentang kematian, penyakit, dan rezeki. Tapi saya yakin meskipun dalil yang saya cantumkan cuma sebagian, hati Anda menjadi tenang setelah mengetahuinya. Bayangkan saja, dengan mengetahui sebagian dalil saja, hati kita bisa tenang, apalagi kalau kita membahas semua dalil yang berhubungan dengan kecemasan yang kita alami. Tentu, hati kita akan menjadi sangat tenang. Untuk itu, mulai sekarang coba perdalam ilmu agama, tingkatkan keimanan, kerjakan semua ibadah yang diperintahkan oleh Allah, dan jauhi semua larangannya. Dan cobalah untuk mengingat Allah dalam situasi apapun. Masalah apapun yang kita hadapi, cobalah untuk kembali kepada Allah. Dan jangan pernah berpikir terlalu jauh. Fikirkan hal-hal yang sanggup kita fikirkan dan lakukan hal-hal yang sanggup kita lakukan. Jika kita pernah mengalami kegagalan, jangan anggap hal itu sebagai kegagalan, namun anggaplah hal itu sebagai pembelajaran. Untuk hal-hal yang tidak sanggup kita fikirkan, tidak perlu kita fikirkan. Serahkan saja hal-hal yang tidak sanggup kita fikirkan itu kepada Allah. Coba ikhlaskan hati kita untuk menerima apapun yang terjadi. Jika sesekali masih timbul rasa takut terhadap kematian, takut terkena penyakit berat, dan lain-lain, coba renungkan kembali. Apakah sesuatu yang kita cemaskan itu memang milik kita? Misalnya kita takut tubuh kita jatuh sakit. Apakah tubuh kita ini memang milik kita? Jawabannya tentu saja tidak. Pada dasarnya apapun yang kita punya di dunia ini seperti harta kita, kesehatan kita, keluarga kita, bahkan nyawa kita sekalipun, sebenarnya semua itu bukanlah milik kita, tapi milik Allah. Semua yang kita punya itu hanyalah titipan.
cepat atau lambat Allah akan mengambilnya kembali dari kita. Untuk itu kita perlu ikhlas menjalani hidup ini. Sesungguhnya semua yang terjadi sudah diatur oleh Allah. Jika kita sudah melakukan yang terbaik, maka cobalah untuk bersikap tawakal kepada Allah. Yakinlah bahwa semua yang terjadi itu telah ditentukan oleh Allah. Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah itu Maha Mengetahui. Dia lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Kemudian cara kedua untuk mengatasi kecemasan berlebihan yaitu lakukan terapi EFT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 80% penyakit yang diderita berasal dari pikiran negatif. Pikiran yang negatif akan menghasilkan emosi yang negatif. Dan emosi yang negatif, dalam hal ini emosi negatif yang berlebihan ya, akan menimbulkan berbagai macam penyakit. Jadi jika Anda sering mengalami sensasi fisik yang sangat menyiksa, itu adalah efek dari emosi negatif yang terkurung atau terpendam di pikiran bawah sadar. Untuk itu Anda perlu membebaskan emosi negatif tersebut agar perasaan Anda menjadi tenang dan tubuh Anda menjadi pulih kembali. Adapun cara untuk membebaskan emosi negatif tersebut bisa dilakukan dengan terapi EFT. EFT itu adalah singkatan dari Emotional Freedom Technique. EFT ini adalah alat terapi psikologi yang berguna untuk membebaskan emosi negatif yang ada dalam diri seseorang. EFT adalah salah satu pengobatan yang sangat ampuh dan banyak terbukti secara ilmiah, dan lebih menariknya lagi, teknik EFT ini hanya membutuhkan waktu sekitar 5 menit. EFT ini adalah versi sederhana dari akupunktur. Di dalam akupunktur diketahui ada beberapa energi yang mengalir di dalam tubuh yang disebut meridian. Jika energi tidak mengalir dengan baik, maka tubuh pun menjadi tidak sehat. EFT ini berguna untuk melancarkan kembali peredaran energi tersebut. Hal ini dilakukan dengan cara mengetuk ringan pada titik-titik di tubuh kita. Titik ini adalah tempat mengalirnya energi meridian tersebut. Pada saat seseorang mengalami panic attack, dia akan merasakan sensasi fisik yang luar biasa. Dengan menggunakan teknik EFT ini, insya Allah emosi negatif yang tersimpan tersebut bisa dikeluarkan dan fisik akan kembali normal. Oke, penjelasan dan cara penggunaan EFT ini dapat Anda lihat di YouTube ya. Banyak sekali referensinya di YouTube, silakan Anda cari. Supaya terapi EFT ini hasilnya maksimal, Anda perlu melakukannya dengan komitmen. Dalam hal ini, Anda perlu rutin melakukannya setiap hari, minimal 7 kali dalam sehari. Waktu yang bagus untuk melakukan terapi EFT ini adalah pada saat bangun tidur, ketika selesai sholat, ketika hati sedang tidak tenang, dan pada saat mau tidur. Karena di waktu-waktu itu, alam bawah sadar sedang aktif ya. Misalkan Anda sedang tidak tenang ya, perasaannya sedang gelisah banget gitu. Coba Anda lakukan terapi EFT, dalam waktu 5 menit, itu perasaan Anda kembali tenang loh. Insya Allah perasaan Anda kembali tenang. Jika Anda melakukannya dengan konsentrasi, dengan fokus, dengan berserah diri kepada Allah, insya Allah Anda akan tenang. Jadi EFT ini waktunya sangat singkat ya, nggak butuh waktu lama untuk melakukan EFT ini. Kemudian cara ketiga mengatasi kecemasan berlebihan yaitu dengan baca buku. Baca buku dapat mengubah mindset Anda menjadi lebih baik. Supaya pola pikir kita menjadi positif, kita perlu banyak membaca. Bacalah buku-buku agama, buku motivasi, pengembangan diri, biografi orang sukses, psikologi, alam bawah sadar. Selain itu, tonton juga film-film yang memotivasi diri. Seiring berjalannya waktu, kita akan mengalami pendewasaan diri atas pembelajaran yang kita lakukan, sehingga kita tidak gampang cemas. Kemudian cara yang keempat adalah minum vitamin B kompleks. Vitamin B kompleks sangat bermanfaat untuk meredakan kecemasan berlebihan. Di dalam vitamin B kompleks ini terdapat vitamin B1, B6, dan B12. Perlu Anda ketahui, seluruh fungsi sistem saraf termasuk otak diatur oleh vitamin B1, B6, dan B12. Kekurangan vitamin ini menyebabkan seseorang rentan terhadap stres, kecemasan, dan depresi. Untuk itu cobalah minum vitamin B kompleks. Anda bisa mendapatkan vitamin B kompleks ini di apotik. Vitamin B kompleks ini sifatnya vitamin penambah nutrisi otak. Setelah minum vitamin B kompleks ini, sistem saraf Anda akan bekerja dengan baik. Hal ini akan membuat Anda tidak gampang cemas. Kemudian yang kelima, lakukan pernafasan perut. Pada saat hati kita merasa gelisah, cobalah untuk merilekskan pikiran. Hirup nafas panjang, kemudian hembuskan pelan-pelan.
Fokuskan pikiran pada udara yang kita hirup dan yang kita hembuskan. Bayangkan beban pikiran keluar bersamaan dengan udara yang kita hembuskan. Sambil melakukan pernafasan, ucapkan juga afirmasi positif ke dalam hati kita seperti saya sehat, saya tenang, saya yakin bisa tidur nyenyak. Lakukan hal ini pada saat alam bawah sadar aktif ya. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, alam bawah sadar itu aktif pada waktu-waktu tertentu, yaitu pada malam hari, pada saat bangun tidur. Kalau bangun tidur, kalau udah lewat setengah jam setelah Anda bangun tidur ya, alam bawah sadar itu pasif lagi gitu. Jadi jangan sampai lewat dari setengah jam. Kemudian pada saat mandi, itu juga alam bawah sadar aktif. Pada saat mengantuk seperti menguap, dan pada saat termenung. Jadi itu ya, alam bawah sadar aktif pada waktu-waktu itu. Kemudian yang keenam, bayangkan kondisi sehat itu. Pada dasarnya, mindset itu juga merupakan doa. Sesungguhnya apa yang kita pikirkan secara berulang-ulang bisa menjadi kenyataan. Untuk itu coba sering-sering membayangkan diri kita dalam kondisi sehat. Berikan warna dan cahaya yang jelas di pikiran kita kalau kita itu sehat. Selain itu, cari aktivitas yang membuat kita itu merasa kalau kita itu sehat, sehingga kita lupa kalau kita itu sakit gitu. Aktivitas yang bisa dilakukan contohnya olahraga, merawat tanaman di sekitar rumah, mencuci kendaraan, membersihkan pekarangan rumah, bercanda dengan keluarga, nonton film lucu, dan lain-lain ya. Dengan sibuk beraktivitas dan sering membayangkan diri dalam kondisi sehat, maka nantinya pola pikir kita akan menjadi positif, mental kita juga akan menjadi positif, dan kesehatan kita pun akan ikut membaik. Kemudian yang ketujuh, ubah suasana hati jika sedang bad mood. Pada dasarnya perasaan itu sungguh situasional. Beda waktu bisa beda rasa, dan malah beda tempat juga bisa beda rasa. Jika Anda merasa tidak tenang, cobalah sejenak merubah suasana tempat Anda berada, seperti jalan-jalan ke taman atau ke kolam renang. Ansietas ini kambuh kalau kita lagi bad mood atau kecapean. Jika tanda-tanda ansietas muncul, cepat alihkan pemikiran ke hal lain. Ambil air wudhu atau gosok gigi. Misalnya terjebak dalam kemacetan, ubah suasana hati kita. Caranya bisa dilakukan dengan berkata dalam hati seperti ini. Langkah bagusnya, aku cari tempat makan dulu deh. Tempat makan yang enak. Nah itu bisa merubah fokus kita ya, bisa mengubah suasana hati kita gitu. Kemudian yang kedelapan, pancarkan kebahagiaan pada alam. Dalam kehidupan ini berlaku hukum the law of attraction atau hukum tarik-menarik. Coba pancarkan kebahagiaan itu ke semua yang ada di sekeliling kita. Caranya bisa dilakukan dengan bercanda dengan keluarga, banyak tersenyum kepada orang lain, pelihara kucing, dan lain-lain. Dengan begitu, alam pun akan menarik kebahagiaan itu dan memancarkan kembali kebahagiaan kepada kita. Untuk hal ini, Anda bisa buktikan sendiri ya. Jika Anda sering memancarkan kebahagiaan pada alam, maka jiwa Anda akan terasa sangat bahagia. Kemudian yang kesembilan, ubah suasana rumah. Suasana rumah juga dapat mempengaruhi perasaan kita. Jika rumah kita kotor dan berantakan, maka hati kita akan menjadi gelisah. Dalam hal ini, otak Anda akan cenderung memutar memori yang menjengkelkan hati Anda. Lalu Anda jadi memikirkan hal-hal yang tidak seharusnya Anda pikirkan. Dan akhirnya, perasaan Anda pun jadi tidak terkendali. Untuk itu, cobalah ubah suasana rumah Anda menjadi lebih baik. Jika biasanya rumah Anda berantakan, maka cobalah Anda rapikan. Buanglah barang-barang yang tidak penting atau barang-barang yang mengingatkan Anda dengan penyakit ansietas. Setelah rumah Anda bersih, perasaan Anda akan jauh lebih tenang. Kemudian yang ke-10, jangan pernah dilawan ansietas itu dengan emosi. Jika kita kesal dengan ansietas, maka ansietas itu akan bertambah kuat sensasinya. Ansietas itu cukup dimengerti dengan baik. Mengerti bahwa rasa cemas ini hanyalah perasaan yang dibuat-buat saja, atau perasaan yang hanya numpang lewat. Kemudian yang ke-11, lakukan dialog diri, ya, atau berdialog dengan diri sendiri. Jadi pada saat kita cemas, coba kita berdialog dengan diri sendiri terhadap apa yang kita cemaskan itu. Jika tidak menemukan jawaban untuk kecemasan kita, baca kandungan Al-Quran dan hadis atau buku untuk menemukan jawabannya. Selain itu bisa juga melalui curhat, yaitu dengan cara menanyakan hal yang kita cemaskan kepada orang yang berilmu atau orang terdekat. Kemudian yang ke-12, dengarkan audio terapi. Pada dasarnya, sugesti positif yang diucapkan secara berulang-ulang dapat membentuk mindset yang positif di pikiran bawah sadar. Jika sudah
tertanam mindset positif di pikiran bawah sadar, maka hati kita akan merasa tenang dan kesehatan kita akan ikut membaik. Cara mudah untuk mengucapkan sugesti positif adalah dengan mendengarkan audio terapi pikiran bawah sadar. Selain itu, terapi ini sangat mudah untuk dilakukan. Anda hanya perlu mendengarkan audio terapi ini sebelum tidur. Kalau audio terapi bisa didapatkan di website ini ya, pemulihanjiwa.com. Saya merekomendasikan Anda untuk beli di situ. Audio terapinya bagus. Pada website tersebut banyak sekali audio terapi untuk berbagai macam keluhan, termasuk gangguan kecemasan berlebihan. Kemudian yang ke-13, yakin dalam berikhtiar. Apapun yang kita lakukan sudah pasti membutuhkan keyakinan. Jika kita melakukan tindakan pemulihan tanpa keyakinan yang kuat, maka nanti hasilnya tidak akan maksimal. Untuk itu, Anda perlu melakukan semua langkah yang saya sebutkan tadi dengan keyakinan yang sangat kuat kepada Allah. Percayalah, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Jika Allah menghendaki Anda pulih dari ansietas, maka Anda akan pulih. Oke. Selanjutnya, hal-hal yang perlu dihindari. Pertama, mengeluh ya. Mengeluh sebisa mungkin hindari. Karena gara-gara kita mengeluh atau cemas untuk satu masalah, bisa mempengaruhi ke masalah yang lain. Hal ini dikarenakan pikiran kita nggak jernih lagi dalam memahami sesuatu. Jangan cepat memasukkan ke dalam hati masalah yang kita alami, pahamilah terlebih dahulu, kaji dari sisi positifnya. Kemudian yang kedua, takut ansietas akan kambuh. Jadi jangan pernah takut ya ansietas itu akan kambuh. Jika kita cemas ansietas itu akan kambuh, berarti kita membesarkan ansietas itu dan mengecilkan jiwa kita. Kemudian gunakan sugesti dengan kata tidak. Nah, ini perlu dihindari ya. Jangan pernah gunakan sugesti dengan kata tidak, jangan atau bukan. Seperti jangan panik, tidak boleh panik. Nah, itu hindari ya. Karena alam bawah sadar kita itu tidak mengenal kata tidak. Alam bawah sadar itu tidak mengenal kata tidak, kata jangan, kata bukan. Alam bawah sadar kita tidak mengenal itu. Sebagai contoh nih ya, coba Anda fokus dengan apa yang saya ucapkan ya. Jangan pikirkan mobil. Sekarang apa yang Anda pikirkan? Pasti mobil kan? Nah, jadi coba hindari sugesti-sugesti atau afirmasi yang menggunakan kata tidak, kata jangan, kata bukan gitu. Yang keempat yang perlu dihindari adalah nonton film horor. Jangan pernah nonton film horor, baik itu film hantu atau film kekerasan yang bisa merusak jiwa dan membuat mental kita menjadi lemah. Kemudian yang kelima, begadang ya. Begadang ini perlu kita hindari karena begadang itu tidak bagus untuk tubuh dan jiwa. Tubuh dan jiwa perlu istirahat agar bisa beraktivitas dengan baik. Yang keenam, bermenung. Jadi coba hindari ya bermenung ini. Hindari bermenung memikirkan hal-hal yang negatif atau hal-hal yang tidak bermanfaat. Jika kita sering bermenung memikirkan hal-hal yang negatif atau hal-hal yang tidak bermanfaat, akan mempengaruhi pola pikir kita. Pada saat bermenung itu, alam bawah sadar aktif. Jadi, jangan sesekali bermenung memikirkan hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang tidak bermanfaat. Jika Anda tiba-tiba bermenung nih ya, misalnya Anda dalam masalah besar gitu. Coba tegur diri Anda, lalu cari aktivitas gitu. Ubah suasana hati Anda, kendalikan pikiran Anda untuk tetap berpikir positif. Oke, jadi ini adalah buku saya ya. Judulnya 9 Terapi untuk Kecemasan Berlebihan atau Ansietas. Buku ini dicetak secara self-publishing. Kalau Anda berminat, saya akan cantumkan linknya di deskripsi video ini. Jadi supaya Anda lebih berkomitmen untuk melakukan tindakan pemulihan, saya sarankan Anda untuk membeli buku saya ini. Buku ini versi cetak. Dengan membeli buku ini, Anda akan lebih serius untuk mempraktekkannya. Karena buku ini bisa Anda bawa kemana-mana. Jadi untuk sementara buku ini tidak dijual di Gramedia ya. Karena buku ini hanya bisa dipesan online di nulisbuku.com. Anda bisa lihat linknya di deskripsi video ini. Anda bisa pesan secara online. Kemudian tolong Anda subscribe channel ini, Motivasi Halilintar, dan klik loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Kemudian silakan Anda follow juga Instagram saya @niko_manggala. Kemudian saya juga punya blog, URL-nya www.pengobatanjiwa.blogspot.com. Di blog ini ada banyak tulisan saya tentang psikologi, terutama tentang ansietas. Anda bisa baca di situ.
Saya mengucapkan terima kasih banyak karena Anda telah berkunjung ke channel ini, Motivasi Halilintar. Sekali lagi saya ingatkan, pastikan Anda subscribe channel ini, like, share. Semoga Anda selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan rezekinya. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian dulu dari saya, Niko Manggala. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Salam bahagia untuk Anda. Terima kasih.